bersifat la haula wala quwata. Tidak ada daya upaya kita menghindari dari perkara maksiat. Tidak ada daya upaya kita untuk melakukan perbuatan ibadah. Nggak punya. Makhluk sifatnya itu. Tapi jikalau itu terjadi, artinya jenengan ada daya upaya untuk menghindari sesuatu, perkara yang dilarang, dan menjalankan sesuatu perkara yang diperintah, semata-mata itu illa billah. Mengapa hati kita ngaku-ngaku kalau kita yang bisa? Inilah persoalannya yang kusebut, saya menyerupakan saya dengan Allah secara hakikatnya. Gak terasa Pak, gak terasa kita. Mengapa begitu? Karena kita belum mau belajar, belum mau ngaji babakan ilmu hikam, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu sepuh. Ini persoalannya. Oleh sebab itu, alhamdulillah, kita lewat pemerintah dilonggarkan, pemerintah Indonesia melonggarkan bagi ulama-ulama yang bernafaskan tasawuf untuk menyampaikan tentang ajaran ini. Dan ajaran ini juga dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Waqala aidan dalam surah Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat lidzikri. Nah, untuk mencapai tauhid ini wajib kita sinau ngaji la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya roh ini, hati ini harus dididik dengan ilmu tasawuf. Harus. Jikalau tidak, mohon maaf, sungguh mohon maaf. Kita ketika saat menjalankan hukum syar'i, contoh sholat, mesti hati kita gak akan merasa kehadiran Allah. Kehuduran Allah ini gak bisa. Sehingga dijadikan kesempatan oleh nafsu dalam diri kita untuk mengalihkan syahadat, untuk mengalihkan persaksian, untuk mengalihkan pandangan. Akhirnya kita mesti selalu ingat urusan-urusan babakan dunya. Ini Pak persoalan. Berarti bisa disimpulkan dengan datangnya ilmu tauhid di tengah-tengah masyarakat itu secara langsung atau tidak langsung mendidik kita supaya belajar sholat dengan khusyuk.
qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntung, sungguh bahagia hati seorang mukmin ketika sholatnya dalam keadaan khudur datang Allah. Itulah khusyuk, berarti bertemu Allah. Kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kau wahai umatku seperti kau melihat bagaimana saya ketika salat. Bagaimana salatnya Rasul? Mesti beliau jadikan salat sebagai munajat untuk bertemu Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sebuah thariqah, sebuah jalan, sebuah ladang untuk bertemu Allah. Tapi berhubung kita belum mengenal seluk-beluk pengertian ilmu tasawuf, maka ya seperti itu terus, siapapun kita. Makanya ngaji ilmu kitab hikam iku gak ngaji untuk santri tok, yo ngaji nang kiyahine. Kita sama-sama berevaluasi diri. Gak ada niat ketika saat ilmu ini digelar untuk menjatuhkan orang, enggak ada. Baik sing ngaji maupun sing dijekke sama-sama berevaluasi diri. Berarti enggak ada guru, enggak ada murid. Kita buka makalah ini dan nanti kita diskusikan. Ini seweneng loh. Makanya mengapa ketika habis setiap penjabaran materi langsung dibuka tanya jawab. Niku seneng banget loh. Karena kulo dulu nggih kritis. Pertama kritis kulo dateng wong tua piyambak, abah kulo tahun 74 niku. Kulo di beat thariqah Qadriyah wa Naqsabandiyah pertama itu. Selalu takon, Pak. Tapi nggih ketika takon nggih dijotosi. Dulu, Pak. Kereng-kereng. Sekarang sabar-sabar. Dimong ibarati ayam ketika ngkremindok. Induk ayam itu biriyadati wal azkar. Riyadoh. Enggak makan. Syahwat dingkrek. Syahwat dicegah. Makanya ada pitik babon anggrem kok golek lanangan. Iku berarti pitik gendeng. Ada enggak pitik anggrem cari lanangan? Enggak ada. Justru ketika dia buang kotoran, ambune bayuh. Itu aja kalau ketemu lanangan, dikejar dia lari. Enggak mau. Itu hanya demi satu, biar telurnya lekas netes. Wal azkar, dzikir. Dalam keadaan dia angkrem, riyadhah, puasa. Itu untuk memanaskan badannya, suhu, temperatur badannya. Jenengan nggih ngoten. Khalwat poso. Khalwat nang kamar beto supermi.
wedi gak mangan. Pak nyun sewu ya. Ketika jenengan estu Bapak Ibu kholwat, fokus dzikir yang sudah beliau didik terhadap kita. Luwe ngelak iku lali pun. Sampai lihat ketika Ashabul Kahfi ku ratusan tahun boten mangan, boten ngombe. Jenengan mangke nek iso ya ngono. Ojo gopoh nyelipno supermi. Katanya nggak boleh keluar dari kamar kholwat. Mlebu kamar nggawa kompor. Gula kopi. Ya gak ngelarang sih. Kata Syekh Ibnu Athaillah dalam satu makalahnya, biriyadati wal azkar, ketika Anda idfin wujudaka fi ardil khumul, dalam rangka membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati untuk bertemu Allah. Mohon maaf. Yoriado Priyatino. Enak toh sing tangki ini gede, akhirnya kimpes. Nggih. Bahkan sampai tanya terhadap dokter. Ada dokter di sini, ahli dokter. Orang kalau gelem sering poso, sehat. Ngoten. Sehat. Walaupun badan kurus, tapi sehat. Sehat. Sampeyan takok dokter. Kulo sih bek sisi mboten dadi dokter. Cuman nanti bicara-bicara bincang-bincang niku. Apa maneh mangane sing ngawur. Ya. Nyun sewu. Sate 20 sak ndekan. Dipangan sendiri, anak istri tetangga gak dikasih. Diluai tensi darah tinggi sampai Loh, wonten beriku. Pun Bapak Ibu, terus besok mulai ada yang kholwat di Pondok Assalam. Monggo. Tapi ojo mikir urusan badok daharan. Ojo. Bila mana nanti panitia memberikan, ya wis syukurono. Bilang enggak ya, masa wis pokoknya ojo nemen-nemen lah Pak. Biasanya makan satu hari, satu malam 3 kali, dikurangi satu kali. Ndak nek mati, nek mati lah ketara dhewe ya gitu. Lah tujuan sampean wajahidu fi sabilihi, apik toh nek mati, apik. Nggih nyun sewu. Semua ilmu tasawuf niku ujung-ujungnya adalah yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Membersihkan hijab kotoran-kotoran hati pada Allah. Setelah itu Allah bersihkan dengan cara Allah menyalakan nur makrifat di dalam hati jenengan, maka disitulah yang disebut liqa'illah. Makrifat pada Allah. Kalau iman menjadi ihsan. Kata Rasul, ihsan anta budallaha ka'annaka lam taro. Ketika kau beraktivitas apapun, baik ibadah mahdhaf ataupun ghairu mahdhaf, murni atau tidak murni, hati jenengan iku ainul basirohnya, meripat hatinya itu hanya bersaksi memandang wujud sak temene Gusti Allah.
Artinya jenengan akan ditarik Allah di zona ahad. Begitulah. Oleh karenanya kula namung titip pesen mawon bagi jenengan yang mau berkholwat. Birriyadati wal adhkar dijalankan. Ketika masuk kholwat, ojo mikir anak bojo termasuk panganan. Bis. Sibukkanlah hati jenengan untuk al-azkar. Terus menerus berzikir. Al-Ahzab, Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Siang maupun malam, hati tetap ingatlah pada Allah. Dengan dzikir, dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Mana yang dimaksud dzikir atau ingat dengan sebenar-benarnya ingat? Hati jenengan harus ada satu kesadaran. Wong Jawa ngarani pangrasa. Wong Arab ngarani iman sing ihsan. Nyadari segala apa yang terjadi pada diri jenengan kholwat itu atau hal-hal yang lain, sumber datangnya itu dari Allah Subhanahu. Berarti belajar tidak ngaku-ngaku. Niki kuncinya. Pun sebagai muqaddimah makalah tersebut, monggo kita bahas berikutnya. Qala musannifu rahimahullah, la tufarrihuka, lan ojo mbungahake ka ing sira. Au la tuf rihuka, ojo ndadekake mbungahake ka ing sira apa at-taatu ketaatan. Jenengan taat ngelaksanakake perintah Allah, ninggalno larangan Allah. Ojo bungah disik. Jikalau li annaha lamuno krono sak temene taat itu barozat mingka muncule sangka ira. Jikalau ketaatan iku muncul dari hati jenengan krono jenengan ngaku-ngaku iso taat, ojo bungah. Ojo bungah. Karena apa? Karena di situ ada kepentingan nafsu yang paling halus. Wong taat niku lak wapik to Pak nggih. Bagus. Nggih. Dibanding wong ahli maksiat. Iku pandangan manusia. Mengapa kita tidak boleh kesusu? Apa ya kesusu bahasa Indonesianya? Terburu-buru. Mohon maaf ji, kula niki beksise mboten nate sekolah. Kula namung diniyah pondok. Abah niku ngondokno kula niku mboten patek mengenal ilmu umum.
Jadi nggih mohon dimaklumi. Karena di pondok salaf niku 90% ilmu agama, 10% ilmu umum. Bahkan pondok salaf niku wonten 100% ilmu agama. Kita hadir di sini gak oleh duwe rasa pinter, rasa ahli ilmu nahwu, sorofe, sampak jawahirul maknun, gak boleh. Termasuk saya. Saya ini paling takut, Pak. Ketika Allah menghadapkan seperti ini, paling takut. Jogo ati rumangsa luwih apik niki lek. Mangkane kula sering ngeluh nang Allah. Ya Allah, kapan kula pensiun? Ngoten. Tapi tetap saya tidak bisa untuk menghindar dari ketetapan Allah. Yang semuanya itu Allah punya maksud piyambak. Sehingga abota kaya apa anggene kula ngreksa ati kula tetep tak jalani. Tetep. Sampai kemarin Sabtu itu sampai kula niki tega ngomong, nek atimu ku sik mulyaake, muja, bahkan nyembah nang makhluke, aku tak muda. Ben gak ana wong sing mulyakno. Sampai di situ. Tapi tadi malam di Banyuwangi sudah ada yang mengkat. Enggak boleh. Nggih, kula terima. Jadi kita duduk di sini itu sama. Ayo bedah maksud makalah ini. 68 ini. Kitab Hikam. Apa maksudnya? Makhulu sahite. Makosidul Aqdam beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh seperti ini, apa maksudnya? Bon. Jangan terburu-buru kita bangga dulu. Ketaatan yang terjadi pada diri kita manakala munculnya taat itu dalam hati merasa kita. Oh, kok gak aku ngono. Gak apik iki. Gitu. Kok gak aku ngono. Maksiati merajalela. Pun niki pembahasan ati lho Pak ya. Bukan membahas jasmani. Kalau membahas jasmani, keterangannya ya ning syariah. Dan itu jangan disalahkan. Karena pendidikan kita berjenjang. Syariah, thariqat, hakikat, makrifat. Berjenjang. Terus Gus Dur niku syairi wong mukmin khususnya nek ngaji ojo syariat tok. Maksude ngaji yo babakan tasawuf. Lebih-lebih yang ambu lemah niki lho Pak. Jenengan kali kula pun ambu lemah toh. Umur sudah tua. Sisa umur kita tinggal berapa, kita pun tidak ada yang tahu. Khawatire Kanjeng Nabi niku terhadap kita sebagai umat masuk di dalam surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia mata hatinya roh ini isih buta datang Allah. Mangkana fi hadihi a'ma, maka fahuwa fil akhirah
yo a'ma. Di akhirat kita buta pada Allah. Akhirnya nggak akan bisa melihat mana Shiratal Mustaqim itu. Sampai Mbah Buyut kita dulu meden-medeni, nakut-nakuti tentang Shiratal Mustaqim. Itu laksana rambut satu dibelah menjadi 7. Tajamnya itu 7 cemukur. Takut kita. Itu aslinya. Berhubung mata ruh kita itu yang disebut Ainul Basiroh, iman kita belum ihsan. Ya ini persoalannya. Boten saged liwat sampean. Karena meripat mata hati kita buta. Logikanya gini, Pak. Oke. Kita di Kecamatan Serut, Masjid napa nih? Darussalam. Sepulang kita ngaji, mari sama-sama mata kita semua kita tutup. Kita terpejam. Terus kita berjalan pulang, nyampe di rumah mboten. Mboten saged. Laksana seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran satu ayat Allah dawuh. Roh yang buta ini mengeluh. Mengapa sekarang saya buta padahal dulu saya di dunia tidak buta. Itu gak paham. Ternyata kita di dunia Ainul Basiroh kita. Iku yang buta pada Allah. Mohon maaf dengan rendah hati Pak saya. Akhirnya sholat kita enggak di mata Allah gak ternilai. Tidak bisa khusyuk. Gak bisa khudur. Lawang Allah iku yo gak adoh. Surat Al-Baqarah 115. Walillahil masyriq wal maghrib. Amin, lihat. Mulai jagat timur sampai jagat barat, semua yang menggerakkan makhluk, yang memiliki makhluk semua itu Allah. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Tapi kita nggak tahu.